Apakah safari politik berkuda yang dilakukan Puan Maharani di Hambalang bersama Prabowo Subianto ada efeknya terhadap karir politik terhadap beberapa tokoh yang sempat ramai dibicarakan sebagai calon presiden pada 2024? Sebagaimana diketahui khalayak ramai di dunia politik dan media, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Sementara itu, Ganjar Pranowo akan menuntaskan jabatannya sedikit lebih lama pada tahun 2023. Apakah ada efek nyata yang akan terjadi pada mereka, khususnya pada Anies Baswedan yang juga berambisi masuk Bursa Pilpres 2024 mendatang? Ya, jadi kalau tentang Anies Baswedan itu, selamat Pak Anies, sebentar lagi Anda menikmati masa istirahat Anda ya, bulan Oktober. Nah, adapun dengan berhentinya Anies sebagai Gubernur DKI di bulan Oktober nanti, ini seperti koin bermuka dua. Bisa menguntungkan buat Anies, bisa juga tidak menguntungkan buat Anies. Tidak menguntungkan secara langsung itu adalah dia kehilangan panggung nasional. Karena Gubernur DKI itu kan panggung nasional. Beritanya di kemana-mana gitu ya. Tapi untungnya Anies, dia punya waktu untuk melakukan safari ke seluruh Indonesia, memperkenalkan dirinya lebih dekat. Itu keuntungannya Anies. Nah, sementara gubernur yang lain yang baru selesai masa baktinya di 2023 tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Anies. Tidak bisa safari keliling Indonesia karena dia punya tanggung jawab sosial terhadap sosial dan politik terhadap konstituen yang milih dia ketika pilkada dulu Pak ya. Jadi ini tergantung dari pinter-pinternya tim sesnya Anies lah. Kalau saya asumsikan Anies secara pribadi ingin maju menjadi capres. Siapa yang nggak mau ya? Tapi tidak mudah, bahkan berat sekali untuk Anies bisa maju. Yang bertentangan dengan Anies itu juga jangan anggap remeh gitu. Karena Anies punya waktu 1 tahun untuk memperkenalkan dirinya ke seluruh Indonesia. Jadi saya rasa dengan segala kekurangan Anies sebagai Gubernur DKI, kita orang DKI kan kita tahu gitu. Tapi kan orang lain yang apalagi akar rumput yang di luar DKI belum tentu tahu gitu. Jadi hati-hati gitu, jangan terlena gitu ya. Jadi ini pisau bermata dua. Anies turun itu mungkin menyenangkan untuk lawan politiknya karena kehilangan panggung, tapi itu juga sebagai warning, sebagai alert ya untuk waspada bahwa justru Anies bisa menjual dirinya ke seluruh Indonesia. Dia bisa keliling Indonesia karena dia udah bebas gitu ya. Cuma yang saya ingat dulu Anies itu kan pernah bilang, dan ini beredar di mana-mana, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Dia pernah bilang bahwa kalau Pak Prabowo mengajukan diri menjadi capres, dia tidak akan maju menjadi capres. Tapi ya namanya politik, namanya lidah tidak bertulang Pak ya. Jadi bisa saja gitu, hari ini tidak, besok iya gitu. Pertama gini, dibutuhkan satu partai koalisi pemerintah membelot untuk bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk bisa mengusung Anies sebagai capres di 2024. Tapi kalau tidak ada, kalau 7 parpol pemerintah ini solid, ya secara konstitusi Anies tidak bisa maju karena kita tahu ada 2 partai di luar pemerintahan yaitu PKS dan Demokrat yang kalau digabung suaranya itu tidak mencukupi 20% presidential threshold yang 20% itu. Jadi tidak bisa, berat. Tapi taruhlah ada 1 parpol pemerintah yang membelot kemudian bergabung dengan PKS dan Demokrat sehingga mencukupi presidential threshold itu. Kemudian Anies diusung. Nah, bisa saja di politik itu apapun bisa terjadi. Itulah politik. Jadi di politik itu harus bijak, harus sabar, harus jeli, harus banyak bertanya, bertukar pikiran untuk bisa melihat
kira-kira bentuk yang akan terjadi nanti itu seperti apa gitu. Kita nggak bisa melihat hanya dari diri kita sendiri atau kemauan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai Pilkada DKI 2017 itu terulang di Pilpres 2024 ketika kelompok nasionalis gitu ya, kelompok pendukung Ahok itu sudah yakin bahwa Ahok akan menang gitu, tapi nyatanya kalah. Jadi ya dibutuhkan kebijakan lah gitu. Jadi harus pintar-pintar memilah dan memilih Pak gitu. Karena sebenarnya Anies Baswedan itu sudah diberi kesempatan 5 tahun sebagai gubernur DKI, tapi banyak kegagalannya menurut saya sebagai warga DKI yang merasakan langsung gitu Pak. Yang dibutuhkan oleh Indonesia ini adalah seorang presiden yang benar-benar presiden gitu ya. Bukan hanya orang yang merasa dirinya tuh bisa jadi presiden gitu. Jadi memang kalau saya boleh memberi sekedar reminder ya untuk mengingatkan gitu bahwa kita ini jadi orang itu harus bisa merasa, jangan merasa bisa. Kalau sebagai pribadi Pak, saran saya ke Anies Baswedan, Anda kembalilah ke dunia habitat asal Anda ya, dunia pendidikan gitu. Jadi Anda juga bisa berguna untuk bangsa dan negara ini dari sisi yang lain gitu. Tidak harus selalu jadi pemimpin. Apalagi Indonesia ini negara yang kompleks ya, sangat canggih, sangat rumit gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa jadi presiden yang baik, karena jabatan presiden itu kan sebenarnya bukan mata pencarian Mbak, tapi jabatan presiden itu pengabdian gitu. Dan tanggung jawabnya langsung ke Tuhan Pak, karena kalau rakyatnya disia-siakan, rakyatnya disakiti, itu nanti Tuhan yang akan hukum gitu. Jadi sebaiknya untuk Anies Baswedan kembalilah ke habitat aslinya, dunia pendidikan gitu. Jadi berat lah Pak kalau di politik. Saya rasa itu Pak, kembali ke dunia pendidikan untuk Anies Baswedan. Yes.